Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin ibu menyesuaikan. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin rekan-rekan. Izin menyampaikan. Kami dari kelompok 1 kelas TD 2.15 yang beranggotakan yang pertama Anggita Meli Syari, yang kedua Dimas Dwi Nurwijoyo, yang ketiga Iqbal Bayu Haji, yang keempat Muhammad Fani Afisena, yang ke 5. Ogi Kristianto. Yang keenam, Yugo Triaditama. Kami akan memaparkan tentang network planning, yang dimana paparan tersebut akan disampaikan beberapa pemateri. Di antaranya yang pertama disampaikan oleh Avicenna, lalu dilanjutkan dengan Ogi Kristianto, lalu dilanjutkan oleh Yugo, dan dilanjutkan oleh Anggita, dan terakhir dilanjutkan oleh Mas Dwi Nurwijoyo. Tentang pengertian, network planning merupakan teknik yang digunakan manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan analisis waktu serta biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian network planning menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Fahmi tahun 2014. Network planning merupakan suatu kondisi dan situasi yang dihadapi oleh seorang manajer dengan menempatkan analisis pada segi waktu atau time dan biaya atau biasa disebut cost sebagai latar belakang dalam setiap membuat keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan jaringan. Lalu, menurut Nur Hayati, pada tahun 2010, network planning adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan dari suatu proyek. Lalu, menurut Muhardi, tahun 2011, network planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara setiap pekerjaan yang digambarkan dalam diagram network. Yang terakhir, menurut Dimyati dan Dimyati pada tahun 2006, network planning merupakan rencana jaringan kerja yang memperlibatkan seluruh aktivitas yang terdapat di dalam proyek, serta logika ketergantungan antar satu dengan lain. Kemudian, manfaat dari network planning itu sendiri ialah menurut Handoko 2010 yaitu yang pertama, perencanaan proyek yang kompleks. Lalu penjadwalan pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Lalu mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan yang tersedia. Dan yang keempat, penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan. Dan yang kelima, menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antar waktu dan biaya. Yang terakhir, menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Jadi manfaat dari adanya network planning ini, ketika kita memulai sebuah proyek, maka dengan adanya network planning ini, proyek kita akan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga proyek dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian, data-data yang diperlukan untuk membangun sebuah proyek, yaitu yang pertama, mengetahui jenis-jenis pekerjaannya dan prasyarat apa yang diperlukan untuk memulai pekerjaan atau kegiatan tersebut, dan kegiatan apa yang dapat dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, taksiran waktu juga diperlukan dalam menyelesaikan masing-masing pekerjaan. Jika pekerjaan tersebut tergolong baru, maka dapat dilakukan perkiraan dengan diberikan waktu lebih atau slot. Lalu, biaya yang diperlukan masing-masing kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk mempercepat pekerjaan tersebut. Yang terakhir, sumber daya yang diperlukan pada masing-masing pekerjaan yang meliputi tenaga, bahan bakar, peralatan, dan perlengkapan. Itu merupakan data-data yang diperlukan untuk dalam pembuatan network planning. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
macam metode. Yang pertama yaitu metode diagram grafik atau chart metode diagram. Biasanya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek dalam bentuk diagram grafik. Yang kedua yaitu teknik manajemen jaringan atau network management technique. Biasanya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek berbasis teknologi informasi atau IT. Yang ketiga yaitu prosedur dalam penilaian program atau biasa disebut program evaluation prosedur. Biasanya digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menilai kemajuan suatu program. Yang keempat yaitu analisis jalur kritis atau critical path analysis. Digunakan untuk menjadwalan dan mengendalikan sumber daya proyek. Yang kelima yaitu metode jalur kritis atau critical path method. Digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Yang keenam, yaitu teknik penilaian dan meninjau kembali atau program evaluation dan review teknik. Biasanya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Selanjutnya yaitu terdapat simbol dan aturan network planning. Yang pertama yaitu anak panah. Simbol ini menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas. Kepala anak panah menunjukkan arah tiap kegiatan yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan dimulai pada permulaan dan berjalan maju sampai akhir dengan arah dari kiri ke kanan. Yang kedua yaitu lingkaran. Simbol lingkaran menunjukkan suatu kejadian atau event, baik kejadian mulainya suatu kegiatan atau selesainya suatu kegiatan tertentu. Baik, saya akan melanjutkan simbol dan aturan network planning. 3. Anak panah putus-putus. Simbol ini menunjukkan kegiatan semu yang digunakan untuk memperbaiki logika ketergantungan dari gambar diagram network. Jadi, sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada, namun hanya digunakan untuk memperbaiki kebenaran logika urutan kegiatan proses produksi. Penyusun network planning. Menurut Haming dan Nurnajamuddin tahun 2011, langkah-langkah penyusun diagram jaringan kerja atau network planning adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan visi atau vision dan tujuan atau goals dari proyek. Visi dan tujuan proyek akan menjadi dasar perumusan kegiatan. 2. Mengidentifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan pada proyek yang bersangkutan. 3. Mengidentifikasi urutan pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengerjaan berlangsung secara sistematis. 4. Mengidentifikasi waktu pengerjaan setiap pekerjaan yang ada. 5. Membuat diagram pengerjaan proyek. 6. Menetapkan jalur kritis proyek. 7. Menghitung standar deviasi jalur kritis proyek. 8. Menghitung probabilitas penyelesaian proyek sesuai yang diminta oleh pemilik proyek. 9. Menghitung biaya nyata proyek. Dan terakhir, mengevaluasi alternatif percepatan yang mungkin. Menurut Dimianti dan Dimianti tahun 2011, untuk menggambar dan membaca network, diagram yang menyatakan logika ketergantungan, perlu diketahui hubungan antar simbol dan kegiatan yang ada dalam sebuah proyek. Adapun hubungan antar simbol dengan kegiatan network planning diantaranya 1. Jika kegiatan A harus diselesaikan dahulu sebelum memulai kegiatan B. 2. Jika kegiatan C, D, dan E harus selesai sebelum memulai kegiatan F, seperti tertera yang ada pada gambar.
Lalu selanjutnya, 3. Jika kegiatan G dan H harus selesai sebelum kegiatan I dan J. 4. Jika kegiatan P, Q, dan R mulai dan selesai pada lingkaran kejadian yang sama. 5. Jika kegiatan K dan L harus selesai sebelum memulai kegiatan M, tetapi kegiatan N sudah boleh dimulai bila kegiatan L sudah selesai, seperti yang tercantum pada PPT. Berikut merupakan tabel contoh kegiatan serta simbol dan durasi dari proyek pada diagram network planning. Pada diagram ini menjelaskan bahwa kegiatan A dan C merupakan kegiatan awal proyek yang dilakukan bersamaan dengan masing-masing durasi 3 dan 2 minggu. Lalu kegiatan B mengikuti kegiatan A dengan durasi 1 minggu. Kegiatan D mengikuti kegiatan C dengan durasi 4 minggu. Selanjutnya, kegiatan E dan F dilakukan setelah kegiatan B dengan durasi masing-masing 2 dan 6 minggu. Kegiatan G dilakukan setelah kegiatan E dengan durasi 2 minggu. Kegiatan H dilakukan setelah kegiatan D dengan durasi 5 minggu. Kegiatan I dan J dilakukan setelah kegiatan F, G, H dengan durasi 4 dan 6 minggu. Kegiatan K dilakukan setelah kegiatan I dan J dengan durasi 1 minggu, dan kemudian kegiatan L dilakukan setelah kegiatan K dengan durasi 0 minggu. Dari diagram di atas diketahui proyek pembangunan pabrik peremuk akan selesai dalam 18 minggu dengan kegiatan ST, C, D, H, J, K, dan L merupakan jalur kritis, di mana jalur tersebut tidak boleh ada keterlambatan. Jika terjadi keterlambatan, maka akan dipastikan umur proyek akan lebih lama dari 18 minggu. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, network planning merupakan teknik yang digunakan manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, mengawasi suatu aktivitas pekerjaan. Yang kedua, ada beberapa manfaat network planning, yaitu perencanaan proyek yang kompleks, penjadwalan pekerjaan sedemikian rupa, mengadakan pembagian kerja, penjadwalan ulang, menentukan trade-off, dan menentukan probabilitas. Yang ketiga, network planning memerlukan data-data berikut: mengetahui jenis pekerjaan, tafsiran waktu, biaya yang diperlukan, sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, macam metode dari network planning, yaitu metode diagram grafik, teknik manajemen jaringan, prosedur dalam penilaian program, analisis jalur kritis, metode jalur krisis, teknik meninjau dan menilai kembali. Yang terakhir, yang kelima adalah adapun simbol dan aturan network planning, yaitu anak panah, lingkaran, anak panah, dan putus-putus. Berikut ini referensi atau sumber-sumber yang kami dapatkan dari penjelasan network planning. Sekian dari penyampaian kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi ataupun kata. Saya mewakili kelompok kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.